Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Siti Rukmana dengan NIM A1E12306 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas R2. Baik, saya akan memaparkan tugas video UTS komunikasi antar pribadi. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, pesan, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Definisi komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi menurut para ahli, menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa yang mengatakan dan apa dengan saluran apa kepada siapa. Sementara itu, menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Di dalam komunikasi terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan informasi atau arti yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran komunikasi adalah medium atau cara di mana pesan dikirim dari si pengirim ke penerima. Yang keempat, penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan dari sang pengirim. Dan yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keenam yaitu konteks. Konteks merujuk pada situasi atau latar belakang di mana komunikasi terjadi. Apa sih yang dimaksud dengan persepsi dalam komunikasi? Melansir dari buku Ajar Komunikasi Interpersonal 2020 karya Asharisa Metasyatya Afrilia dan Anissa Setya Arifina, berikut pengertian persepsi menurut Joseph A. DeVito. Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang sadar terhadap suatu benda, peristiwa, atau melihat, mencium, merasakan, bahkan mendengar orang-orang di sekitarnya. DeVito juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang aktif. Persepsi seseorang sangat bergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, keinginan, rasa cinta, dan kebencian terhadap suatu hal. Pada hakikatnya, persepsi adalah proses kognitif yang dialami tiap orang dalam proses pemahaman informasi mengenai lingkungannya, baik melewati penglihatan, penciuman. Dikutip dari buku Perilaku Organisasi 2021 karya A.R. Dilapanga dan Jane Mentiri, persepsi juga meliputi proses pengorganisasian dan penafsiran kesan, indera, atau sensasi tiap manusia agar bisa memberi makna pada lingkungannya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi bahasa dan verbal. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuai yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi nonverbal. Seperti yang dijelaskan oleh Tao Cho, istilah komunikasi nonverbal mulai diperkenalkan oleh seseorang psikiater bernama Jürgen Ross dan penulis Weldon Case lewat buku Nonverbal Communication.
Notes on the Visual Perception of Human Relation pada tahun 1956. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh, dilansir dari Indeed. Contoh komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi kalau lawan bicara melewati ekspresi. Misalnya saat kita merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah kita seperti tersenyum gitu. Yang kedua, gestur. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib kamu pahami. Hal yang satu ini cukup beragam dan biasanya terjadi secara sengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Dan yang keempat, sentuhan. Dan yang kelima, dari segi penampilan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi dan hubungan antar pribadi. Adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mereka saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, atau ide antara dua individu atau kelompok. Ini bisa terjadi melalui berbagai saluran, termasuk lisan, tulisan, nonverbal, atau media elektronik. Yang kedua, komunikasi elektif melibatkan pengirim pesan yang jelas, pesan yang dapat dipahami, dan penerima yang mampu mendengarkan atau membaca pesan tersebut dengan baik. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata juga memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dan emosi. Yang kedua yaitu hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi adalah interaksi dan koneksi antara dua atau lebih individu. Ini bisa berubah hubungan romantis, persahabatan, hubungan keluarga, hubungan profesional. Yaitu selanjutnya, hubungan yang sehat membutuhkan dasar komunikasi yang baik, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jujur, dan memahami kebutuhan dan keinginan pasangan adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Yang selanjutnya itu konflik. Konflik adalah bagian alami dari hubungan dan penting untuk mengatasi konflik dengan cara konstruktif, seperti berbicara dengan baik dan mencari solusi bersama. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi kelompok, antar budaya, dan massa. Komunikasi kelompok, antar budaya, dan massa adalah tiga jenis komunikasi yang berbeda dengan ciri-ciri dan tujuan yang unik. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis komunikasi. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi di antara individu-individu yang bergabung dalam sebuah kelompok kecil seperti tim kerja, keluarga, teman-teman. Dalam komunikasi kelompok, pesan-pesan disampaikan dan diterima antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah bersama. Komunikasi kelompok dapat melibatkan diskusi, negosiasi, kolaborasi, dan berbagai bentuk interaksi antar anggota kelompok. Yang kedua yaitu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dari berbagai budaya atau latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi menjadi satu sama lain. Tujuan komunikasi antar budaya adalah memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam rangka mencapai pemahaman yang baik dan kerjasama yang efektif. Ini mencakup kesadaran terhadap norma, nilai, bahasa, dan praktik budaya yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penyampaian pesan dari satu sumber kepada banyak penerima atau audiens yang luas. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial yang sering digunakan komunikasi massa. Tujuan dari komunikasi massa dapat beragam, termasuk memberikan informasi, menghibur, meyakinkan, atau mempengaruhi opini publik. Komunikasi massa dapat mencapai ribuan hingga jutaan orang secara bersamaan. Ketiga jenis komunikasi ini memiliki peran dan tantangan tersendiri. Komunikasi kelompok lebih berfokus pada interaksi dalam kelompok kecil. Komunikasi antar budaya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, ras, etnik, suku,
Dan komunikasi massa berfokus pada penyampaian pesan kepada audiens yang besar dan beragam. Semua jenis komunikasi ini penting dalam untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Baik, presentasi penyampaian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.